Ini kalau kalian mau bernarasi ya, bernarasi hayal gitu ya. Kira-kira mereka lagi ngobrolin apa gitu. Biasanya kalau gue lagi berteman sama yang dicuekin, jangan nama itu, ntar lu diutangin lagi lu. Gitu kali ya. Kalau gue sama temen gue, kalau baca kowe kan enggak ya. Mm-mm. Ah, Assalamualaikum, welcome back. Selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue, Babe Aldo, youtuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, menambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum masuk ke konten, gua mau ngingetin buat semua, catat hari dan tanggalnya, serta jamnya, serta lokasinya, ya, karena Majelis Penderitaan Rakyat akan mengadakan aksi damai, demo damai untuk memberikan gugatan stop mandatori vaksin di PT UN, ya, hari Selasa 17 Mei 2022 jam 10 pagi di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. Ya, buat kalian ini penting banget karena kita sedang menggugat Presiden dan Menteri Kesehatan. Di sini kita harus memberikan support kepada hakim-hakim PT UN agar mereka bisa memberikan keputusan yang adil karena rakyat sangat menantikan keadilan di negeri ini. Ya, kita berharap PT UN bisa memberikan harapan keadilan di tengah keadaan yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan dengan kehadiran kalian nanti di hari Selasa itu sedikit memberi support kepada hakim-hakim PT UN untuk bisa memberikan keputusan seadil-adilnya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, keberangkatan Presiden Jokowi ke Amerika Serikat itu banyak cerita di situ, dan kita akan mencoba mengangkat satu berita ini. Judul beritanya gimana ya, sampai dicuekin gitu. Orang kalau dicuekin itu gimana ya? Judulnya serius pakai kata dicuekin tuh. Kedatangan dicueki, kurang satu huruf aja ya, dikurangi. Kedatangan Jokowi dicueki pejabat Amerika Serikat. Perdana Menteri Singapura mendarat disambut Joe Biden. Nggak mungkin waktu Pak Jokowi mendarat itu kemalaman, Joe Biden lagi tidur kali ya. Kita baca dulu deh ya. Ini dicueki ini, kata-kata dicueki ini. Masa Pak Jokowi dicuekin? Orang kalau dicuekin biasanya gimana ya? Oke, kita baca dulu ya. Ini dilansir dari berita radartegal.com. Dipublikasikan pada 13 Mei 2022.
Tidak adanya seorang pun pejabat Amerika Serikat yang menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo terus menimbulkan spekulasi, apalagi ternyata ada perbedaan sikap yang diberikan Presiden Amerika Serikat Joe Biden terhadap petinggi-petinggi negara ASEAN saat tiba di negaranya. Oh, iya, kalau umpamanya semuanya nggak dianggap nggak apa-apa ya nggak dijemput, tapi Pak Jokowi nggak dijemput, tapi yang lain dijemput gitu. Oh, menurut aktivis Forum Tanah Air FTA Chris Komari, tidak adanya sambutan yang diterima Jokowi setibanya di pangkalan militer Andrews, Washington DC, baik oleh Joe Biden maupun pejabat negara lain di sana, memperjelas posisi Indonesia di mata negeri Paman Sam. Udahlah Pak, gue saranin udah nggak usah mikir sama Amerika kah, sama RRC kah, bisa mandiri Indonesia nih Pak. Jangan terlalu mengemis juga sama asing nih. Kita mau percaya mereka. Gimana? Kadang-kadang gue bingung juga, sama Amerika Serikat percaya, sama RRC percaya, sama anak bangsa sendiri nggak percaya. Pasalnya Chris justru melihat perlakuan yang jauh berbeda yang diterima negara tetangga dekat Indonesia, yaitu Singapura. Ya beda lah. Singapura banyak utang nggak? Kedatangan Presiden Jokowi di Washington DC terkesan dicuekin dan tidak disambut langsung oleh Presiden Biden. Sementara itu Presiden Joe Biden menyambut langsung kedatangan Prime Minister of Singapore Lee Hsien Loong di airport, kata Chris dalam keterangannya kepada kantor berita politik Airmall Jumat 13 Mei. Ya, kenapa ya? Ya Husnuzon Husnuzon sama Joe Biden. Salah tempat gue. Maafin. Ya sama Joe Biden kok Husnuzon. Ya mestinya kalau kita punya harga diri sendiri ya Amerika yang harus hormat sama kita. Kita gak butuh sama Amerika. Indonesia negara maju, jangan jadi bukan negara pengemis juga ya Pak Jokowi ya. Menurut Chris, tidak adanya penyambutan terhadap Jokowi karena Joe Biden punya pertimbangan dan alasan yang sesuai dengan situasi dan kondisi global saat ini dan kaitannya dengan sikap negara-negara di dunia terhadap perang Rusia dan Ukraina. Dalam kasus kedatangan Presiden Jokowi di Amerika Serikat kemarin yang tidak disambut langsung oleh Presiden Biden, bisa dilihat dari sikap geopolitik dan diplomasi Indonesia saat ini, khususnya menyangkut invasi Rusia di Ukraina dan posisi Indonesia pada KTT G20 di Bali mendatang, tuturnya. Ya kan, tapi kan Pak Jokowi bilang mau damaikan Rusia Ukraina, tuh ada upaya damaikan Ukraina dan Rusia. Tapi kalau nggak salah katanya Niko Silalahi, jangankan Rusia Ukraina, cebong kampret, cebong kadrun aja nggak bisa didamaiin ya. Kata Niko itu, kalau nggak salah ada Niko ngomong begitu. Intinya Chris menilai fenomena Jokowi tak disambut oleh Joe Biden ataupun pejabat tinggi di sana merupakan bentuk penegasan sikap Amerika Serikat terhadap Indonesia yang tak bertaji dalam dunia diplomasi. Dalam dunia diplomasi internasional, Indonesia terkesan hanya sebagai follower, partisipan, wait and see kind of leadership, or at best hanya sebagai event organizer dan tuan rumah yang baik, istilahnya diplomasi lontong sayur, demikian kata Chris. Iya, kenapa ya? Kenapa kita harus apa itu ya, follower aja, partisipan? Padahal kita negara maju loh. Ayo Pak Jokowi, jangan begitu Pak. Mudah-mudahan Indonesia bisa ya di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Tapi dari berita ini ada beberapa foto beredar di jagat maya tentang kedatangan Pak Jokowi juga. Nanti habis gini ada video Pak Jokowi kalau nggak salah di KTT ASEAN di Amerika Serikat, itu ada videonya, nanti kita reaksi sama-sama setelah konten gue yang ini. Ya, ini ada foto yang beredar juga, gue ya gimana yang lihatnya ya. Yang mana dulu nih? Ada dua foto nih yang banyak di jagat Twitter juga ada. Ini gue ambil dari Twitter. Yang pertama ini dulu deh gue tunjukin ya. Nih, nah itu ada siapa aja ya? Ini ngobrol sama yang mana ya? Oh gini ya. Ya Pak Jokowi di tengah, itu lagi ngobrol sana, ngobrol sendiri. Ini kalau kalian mau bernarasi hayal gitu ya. Kira-kira mereka lagi ngobrolin apa gitu. Biasanya kalau gue lagi berteman sama yang dicuekin, jangan nama itu, ntar lu diutangin lagi lu, gitu kali ya. Kalau gue sama temen gue, kalau Pak Jokowi kan enggak ya. Ya kan itu fotonya tuh.
Ya, itu tapi ini kan foto guys, kita nggak tahu kejadian fullnya ya. Ini cuman kita ngelihat bernarasi aja. Terkesan dicuekin sih kalau kalau dari foto ya. Dan ini ada foto kedua nih. Ini juga lucu gua ngelihatnya ya. Nah tuh, nih. Gua ngelihatnya serius. Gua kalau lagi duduk begitu tuh, terus sama begini, itu biasanya lagi dimarahin bokap gue tangan bokap gue sampai begitu tuh. Lu nih jadi bocah yang benar gitu. Kalau gue bukan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi sama Pak Joe Biden kan ngobrol bahasa Inggris itu pasti. Cuman Pak Jokowi itu megang handphone ya. Megang handphone nggak sih itu? Coba lihat ya, megang handphone bukan? Kertas apa handphone itu? Kertas ya? Oh kertas, kertas guys. Ya, megang kertas. Joe Bidennya nggak megang apa-apa tuh ya. Ya, Nah kalau menurut kalian apa yang diomongin ini dari dua foto ini? Hah? Jadi apakah berita tentang dicuekin ini benar atau tidak? Ya tapi ya nyatanya seperti itu. Nah yang jadi masalah ini kenapa sih harus mengekor sama Amerika Serikat? Bodoh amatan sama Amerika Serikat gitu nah. Kita negara maju kok. Bisa maju. Kita makanya jangan keseringan ngutang. Kalau kita keseringan ngutang ya akhirnya hilang harga diri biasanya ya keseringan ngutang udah lu mau ngutang lagi kan gitu kalau orang sering ngutang ya kalau orang sering ngutang bukan Pak Jokowi. Yang ngutang kalau Indonesia siapa sih yang manungin utang biasanya Bu Sri Mulyani ya begitu ya Bu. Oke dah guys, nah itu tadi foto-foto dan beritanya Pak Jokowi dicuekin. Jangan lupa tanggal 17 Mei hari Selasa jam 10 pagi kita sedang menggugat Presiden dan Menteri Kesehatan untuk stop mandatori vaksin. Majelis Penderitaan Rakyat akan memberikan aksi demo damai, memberikan dukungan kepada hakim-hakim di PT UN untuk bisa memberikan keputusan seadil-adilnya untuk stop mandatori vaksin jam 10 pagi. Ya, hari Selasa 17 Mei jam 10 pagi. Yang mau hadir silakan, sama-sama kita bersuara yang sesuai dengan konstitusi. Itu alamatnya Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur. Oke guys, gue Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Ketemu lagi di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu kalau deket sama itu ntar lu diutangin lu. Gitu ya? Gitu gak sih? Kalau lu punya temen yang suka ngutang.